Shalom, berdoa untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita, terlebih dalam langkah di hari ini, Senin 27 April 2020. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 27 April 2026, diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, saya teringat dengan sebuah peristiwa di mana waktu itu di hari Senin, ketika saya sedang duduk di rumah, datanglah seseorang yang mendatangi rumah saya dan dia mengatakan bahwa dia butuh dukungan untuk menjadi kepala desa di desa itu. Lalu kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia butuh dukungan di gereja sebagai calon kepala desa, lalu tanpa saya sadari rupanya dia menyodorkan seamplop yang cukup besar di hadapan saya. Namun kemudian pada saat itu saya ingat bahwa saya tidak bisa untuk menerima hal itu, karena saya harus menjaga integritas saya sebagai seorang pendeta. Saya katakan, mohon maaf, Aman, saya tidak bisa menerima karena saya harus menjaga marwah saya sebagai seorang pendeta. Namun kemudian dia agak marah, dia hanya mengatakan, kurang besar ya. Tapi saya bilang tidak, tolonglah Amang pendeta, biarlah nanti Amang ngomong di depan mimbar untuk mempercayakan saya sebagai calon kepala desa di desa ini. Lalu kemudian saya benar-benar menolak dan dia pergi dengan rasa kecewa. Lalu 2 hari kemudian datanglah lawannya, karena waktu itu hanya 2 calon kepala desa dan dari gereja yang sama, dari satu gereja yang sama. Dia datang membawa sepeda motor. Pak Pendeta, tolong, Bang Pendeta, ini sepeda motor saya titipkan dulu di sini. Saya mau pulang, saya mau ke Medan. Lalu kemudian selama seminggu kok nggak dibawa motornya ini, kok nggak diambil. Saya datang lagi ke rumahnya. Sambil membawa motornya. Saya bilang, Bapak, Aman, ini motor Aman. Oh, itu untuk Amang Pendeta. Tolong ya Aman, supaya saya menang calon kepala desa. Tolong oh maaf, saya nggak bisa. Lalu dia juga marah dengan saya. Masa saya ruas yang nggak Amang perjuangkan? Terus saya katakan, Aman, ada 2 calon kepala desa dari gereja kita. Lalu sebagai seorang pendeta, saya harus menjaga marwah saya. Saya harus bisa membawa jemaat untuk melihat dan memilih nantinya sesuai dengan hati nurani mereka, bukan membawa mereka menuju salah satu calon pilihan. Di kita saluhutna Bapak Ibu, juga remaja atau sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah tantangan yang saya alami dahulu. Dan memang disitulah kemudian kita akan dilihat oleh Tuhan, apakah kita dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Sewaktu saya menjadi seorang pendeta, saya ingat sekali Bapak saya mengatakan bahwa kamu dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memperkatakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kamu harus bilang ya bila ya dan tidak bila tidak. Dan tetap saya ingat. Karena itulah firman Tuhan hari ini, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan
menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi bagi kita saat ini semua yang telah mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam hati kita, tidak perlu kemudian kita ini misalnya, saya harus punya jabatan dulu di gereja supaya saya memberitakan Injil, atau kemudian untuk menyukakan hati Allah. Tidak. Siapapun kita bisa menyukakan hati Allah karena kita adalah umat yang telah ditebus, kita adalah umat yang telah dipilih dan telah diselamatkan. Dia telah mati karena dosa-dosa kita, dan karena itu biarlah saat ini kita menyenangkan hati Tuhan. Berkenankah saat ini segala tindakan-tindakan kita di hadapan Tuhan? Sebagaimana dalam nats hari ini, bagaimana Paulus kemudian dia rela dipukul, dia rela menghadapi tantangan yang luar biasa karena dia dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah kita yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari saat ini kita semua, karena telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita bahwa kita adalah agen-agen perdamaian. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari senangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Mau apapun tantangan kita hari ini, mari saat ini kita menyenangkan hati Allah. Kalau kita percaya sama Tuhan itu baik dan bagus kan. Pertanyaannya, apakah Tuhan belum percaya kepada kita? Kalau salah saat ini kita dipercayakan menjadi bendahara, mau menjadi ketua apapun itu artinya Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Mari kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita bercahaya menjadi garam dan terang dunia, menjadi terang yang memancarkan kasih Kristus, menjadi berkat kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan sebagaimana adanya kami, baik kami sebagai jemaat biasa, baik kami sebagai sintua, baik kami sebagai guru kuliah, diakones, di guru pro ataupun pendeta, biarlah hati kami menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau telah mempercayakan kami, Engkau telah memilih kami. Engkau sendiri Tuhan yang telah menebus kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan untuk kemudian menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan bagi setiap orang, sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau dalam diri kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah anak-anak kami, dan juga berkatilah cucu-cucu kami. Berkatilah Tuhan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah Engkau, ampuni segala dosa-dosa kami, dan biarlah hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah kita Yesus Kristus dan bersatu dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.